Selamat malam, selamat malam. Selamat datang di Midnight Live. Hari ini adalah hari terpendek dalam sejarah. Saking pendeknya nggak kerasa gaji udah habis. Iya nggak penonton? Gaji 5 juta, gaya hidup 20 juta. Masih hidup lagi. Bukan sembarang orang ini penontonnya ya. Ya udah kita mulai aja. Inilah Midnight Live. Kita langsung ke berita yang pertama. Malam ini kita bahas soal urusan berkeluarga. Di mana keputusan buat hidup tanpa anak alias child free makin ramai. Apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta. Bukan cuma karena biaya hidup makin nyekek, kayak salah ukuran gesper, tapi juga karena cara pikir anak muda udah geser. Hidup gak cuma soal gendong bayi pas mata masih setengah merem, sambil nyari dot di bawah kasur, plus nepokin nyamuk, belum lagi dikencingin sama bocah. Di tengah biaya hidup yang makin brutal, karir udah kayak lomba panjat pinang tiap hari. Sikut-sikutan sama temen, jabatan gak naik-naik. Licin soalnya. Belum lagi soal kesadaran bahwa punya anak itu bukan kayak main Tamagotchi. Dan makin banyak orang milih jalur hidup yang berbeda sama norma tradisional keluarga. Biasanya orang pacaran dulu lanjut nikah punya anak. Sekarang orang pacaran lanjut nikah lanjut ditanyain mertua. Jangankan mikirin keturunan, mikir lunasin tagihan aja udah nyut-nyutan. Menurut Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Pendudukan atau PPAPP DKI Jakarta, kemiskinan bukan satu-satunya alasan tren child free naik. Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Iin Mutmainah bilang, meski faktor ekonomi berpengaruh, tapi masalah child free ini merupakan fenomena yang disebabkan multifaktor. Intinya nggak semua orang memutuskan nggak punya anak karena dompet lagi kempes. Kadang yang ekonominya mapan juga memutuskan untuk child free dengan alasan lain. Salah satunya gaya hidup. Terkait kemiskinan, data BPS DKI Maret 2025 mencatat kemiskinan naik sedikit 0,14% dari September 2024, tapi dibanding tahun sebelumnya malah turun tipis dari 4,3 ke 4,28%. Iin bilang kondisi ekonomi memang bisa mempengaruhi, apalagi di Jakarta yang kalau mau ngopi aja harus mikir 3 kali. Belum lagi cicilan, kontrakan, parkiran, dan gaya hidup yang tiap hari minta upgrade. Dikit-dikit culture, padahal duit belum cair. Dan terkait faktor gaya hidup, nilai hidup, rencana masa depan, dan tanggung jawab jangka panjang. Karena anak bukan langganan Netflix yang bisa di-unsubscribe pas nggak ada film yang bagus. Ini langganan seumur hidup, bukan langganan mingguan. Iin juga bilang kalau Jakarta mau jadi kota global, manusia-manusianya juga harus siap mental. Jangan gampang mental. Perlu edukasi soal kesiapan jadi orang tua. Itu penting banget kan? Soalnya sekarang banyak yang lebih siap buka aurat daripada buka obrolan soal pola asuh. Dinas PPAPP juga lagi gaspol urusin bonus demografi. Mumpung penduduk usia produktif lagi banyak, harus dimanfaatin. Karena percuma banyak yang muda kalau kerjaannya scroll video terus FOMO, plonga-plongo lihat saldonya kosong. Pinjol lagi. Iin ngingetin negara-negara maju yang kelahiran anaknya jeblok sekarang jumlah kakek nenek ngalahin jumlah orang kerja. Akhirnya negara kerepotan, produktivitas turun, beban naik, dan generasi muda jadi cepet tua. Karena kerja multi job buat nanggung beban keluarga, beban negara, dan beban gaya. Seandainya duit bisa bilang kalau ada apa-apa kabarin aja ya. Makanya jaga angka kelahiran tetap stabil itu penting, tapi jangan maksa. Kayak gebetan yang baru ngedate sekali udah minta di-invite masuk grup keluarga. Semangat
banget ya. Semangat banget ya. Iya. Data dari Dukcapil DKI bilang dari 7,7 juta penduduk Jakarta ada 2 juta lebih usia 19 ke atas belum menikah. Cowok lebih banyak ada 1,2 juta, cewek 896 ribu. Artinya persaingan percintaan makin ketat. Betul. Udah kayak nyari lapangan kerja. Kalau lapangan pedal banyak. Bayangin 300-an ribu cowok siap-siap jadi jomblo. Sementara kalau melihat rata-rata usia nikah, banyak cowok yang menikah di usia 30 sampai 31 tahun dan cewek di usia 27 sampai 28 tahun. Padahal idealnya menurut anjuran BKKBN, cowok nikah di usia minimal 25 tahun dan cewek di usia 21 tahun. Harusnya. Tapi kayaknya zaman sekarang itu sulit ya. Betul. Kecuali salah satunya pewaris. Bukan perintis. Karena di usia itu katanya udah matang secara fisik, mental, emosional, ekonomi, dan bisa bedain mana cinta sejati dan mana yang cuma modus jadi ani-ani. Biar semua orang siap nikah, pemerintah DKI juga kasih layanan dari mulai akta pernikahan sampai urusan administrasi di kantor kecamatan. Oh, itu aja. Nikah memang penting, tapi seberapa kuat lo tahan godaan mantan pas udah halal sama orang lain? Itu lebih penting. Penting itu penting. Betul. Iin juga bilang banyaknya yang belum nikah itu bukan aib, tapi tanda perubahan zaman. Sekarang orang mikir panjang, karena hidup nggak kayak drama kantor yang ujung-ujungnya saling tembak di pantry. Nembak 13 kali ditolak 17 kali. Ujung-ujungnya depresi, gagal move on, ngobrol sama galon. Stres. Apa kabar Lon? Iya, baik. Udah kosong loh. Nah, sama kayak gua kosong. Bisa aja galon. Total fertility rate atau TFR alias angka kelahiran di Indonesia juga makin turun. Dulu di tahun 70-an rata-rata poinnya 5,61, artinya perempuan bisa punya 5 sampai 6 anak. Sekarang di Jakarta cuma 1,75 poin, perempuan cuma punya 1 sampai 2 anak. Buat mabar Mobile Legends aja kurang tuh ya. Sepi jadinya. Sementara crude birth rate atau CBR alias angka kelahiran kasar juga rendah 13,94 per 1000 penduduk. Alias lebih banyak suara klakson ketimbang suara bayi nangis. Iya, banyakan mobil. Februari lalu Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN Wi Haji juga merespon soal ini. Katanya child free itu bisa bahaya kalau nggak ditangani. Contohnya kayak di Jepang atau Korea Selatan. Pertumbuhan penduduknya minus dan efeknya merambat ke ekonomi negara. Wi Haji bilang kalau di Jakarta sih masih aman. Tapi udah mulai kelihatan bibit-bibitnya. Kayak cabai rawit. Kecil tapi bisa bikin nangis. Dia bilang ada 71.000 perempuan Indonesia yang pengen child free. Dan kalau ini dibiarkan nanti negara pusing sendiri. Prediksinya 2030 bonus demografi, tapi di tahun 2050 yang pensiun ramai tapi yang kerja sepi. Ya semoga di saat itu lapangan kerja nggak ikutan sepi ya. Bahkan Wi Haji bilang pada 2070 pertumbuhan penduduk bisa mandek. Dan tahun-tahun setelah itu malah menurun. Sementara sekarang aja populasi lansia udah 11,7%. Kalau penanganannya nggak serius, tahun 2045 bisa jadi yang dipanen bukan generasi yang energik tapi generasi rematik. Diajak kerja bakti malah bekam bersama. Agustusan lombanya lomba kerokan. Siapa yang sendawanya paling kenceng. Tapi ya balik lagi child free itu pilihan hidup. Jangan dihakimi. Apalagi dijadikan bahan nyinyir grup keluarga. Setiap orang punya hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Gak semua orang cocok punya anak. Dan gak semua orang tahan sama tuntutan mertua. Jalan tengahnya edukasi, diskusi sehat, dan ruang ngobrol terbuka. Karena keluarga itu maknanya luas. Bukan cuma soal punya anak atau enggak. Tapi soal jujur, saling dukung, dan saling mencintai. Bisa aja saya. Meskipun saldo cuma cukup buat beli mie 2 bungkus sama telur 1 biji,
Nggak masalah. Asal makanya berdua sop-sopan. Benar. Kalau habis itu berantem bukan urusan gua. Gua aja udah pusing. Tapi satu hal yang nggak boleh kita lupa, kalau makin banyak orang mutusin buat child free, sementara negara nggak siap sama dampaknya, ya siap-siap aja kita bakal keteteran. Negara ini nggak bisa cuma bangga bonus demografi, tapi nggak ada strategi jangka panjang selain nyuruh nikah cepet dan suruh punya anak. Pemerintah harusnya nggak cuma rajin ngasih imbauan soal usia nikah atau target kelahiran, tapi juga harus nyiapin jawabannya. Sepakat. Nih orang kalau punya anak, biaya sekolahnya gimana? Betul. Kalau mau nikah, kerja stabilnya di mana? Benar itu. Kalau disuruh beranak pinak demi negara, negara bisa bantu apa? Iya, sepakat. Jangan cuma modal slogan, ayo punya anak. Tapi pas rakyat minta bantuan, jawabannya sabar aja ini ujian. Ingat, masih banyak cobaan yang belum dicobain. Iya, betul juga. Sementara buat yang memutuskan child free dengan alasan hidup tanpa anak itu lebih damai dan tenang, ya sah-sah aja. Itu kan hak pribadi, pilihan sendiri. Tapi juga jangan lupa siapa yang ngurusin masyarakat waktu usia produktif tinggal mitos. Iya betul. Kalau semua orang mikir begitu, siapa yang bakal rawat orang tuanya nanti? Iya. Ingat, kita hidup butuh orang untuk saling menolong, dan mati kita juga butuh orang buat gotong. Iya. Kalau semua orang milih nggak ada anak, warganya pada tua, pada rematik. Iya. Jangankan gotong keranda, angkat gelas isi setengah aja tremor tuh. Iya. Karena nggak mungkin mati bisa jalan sendiri. Benar. Jadi ini bukan soal siapa yang paling modern, siapa yang paling sadar diri. Ini soal menyadari bahwa keputusan pribadi punya dampak publik. Iya. Pada akhirnya entah mau punya anak atau tidak, yang paling penting jangan cuma mikir enaknya aja. Tapi juga pikir apa yang bakal ditinggalin buat generasi setelah kita. Kita lanjut ya. Dari berita soal fenomena child free, kita geser ke fenomena lain yang bikin jantung kejepit. Ya ini bercanda nggak lihat tempat. Nggak pakai otak, tapi pengen viral. Ngawur. Zaman sekarang mau viral gampang, tinggal nyentrik di mall pakai baju bolong-bolong, bikin konten ngaku-ngaku anak sultan, padahal motor masih nunggak cicilan. Tapi kalau memilih viral pakai cara bercanda soal bom di pesawat, Kelewatan. ya selamat, nggak cuma dapat spotlight tapi juga dapat spot di sel tahanan. Insiden ini terjadi di penerbangan Lion Air rute Jakarta Kuala Namu Sabtu 2 Agustus lalu. 184 penumpang udah duduk manis. Mungkin ada yang posisinya udah miring 45 derajat ke jendela. Cari tempat enak. Ada yang lagi rewatch drama Pakistan. Sambil nyuap mie seduh kadaluarsa yang dimasukin ke tumbler. Gimana makannya tuh ya? Makan mie pakai sedotan. Ada juga mungkin yang masih ngebatin ini tiket promo cuma 400.000 tapi bayar bagasi 20 kilo sampai 600.000. Meski penumpangnya pelangap-longo tapi situasi masih aman terkendali. Tapi segala kedamaian itu langsung runtuh. Yang tadi suasananya tenang kayak backsound spa, tahu-tahu langsung jadi kayak konser metal. Penumpang heboh lanjut mosing. Gara-gara satu penumpang yang mulutnya lebih cepat dari otaknya. Tiba-tiba teriak, "Woi, ada bom nih." Penumpang yang tadinya nonton drama Korea langsung ganti channel drama religi. Khawatir. Benar. Yang tadi mikirin bagasi sekarang mikirin warisan. Jangan tuh panik. Melihat situasi panik, awak kabin pun berusaha mengendalikan suasana dan kembali meminta maaf. Tapi bukannya reda, si pelaku justru malah makin menjadi-jadi. Pelaku bahkan menyuruh pilot masuk ke kokpit dan tutup pintu. Wih, parah sekali. Gak cukup sampai di situ, pelaku yang tiba-tiba mengeluh pengen pipis, kembali teriak kalau ada bom di pesawat. Waduh, masih gak takut. Pipis aja masih kepikiran bom. Iya. Gimana BAB kepikiran roket kali.
Bisa aja saya. Iya. Padahal saat itu pesawat udah jalan pelan, siap-siap take off. Suasana hening yang kedengeran cuma roda pesawat dan anak bayi di belakang yang sudah siap nangis pakai nada dasar C kres minor. Oh, dan karena kata bom udah diulang beberapa kali, bukan cuma pramugari yang panik. Bapak-bapak yang tadi makan mie pakai sedotan, ketelan tuh sedotannya. Dilepain lagi. Iya. Prosedur return to apron langsung dilakukan. Ratusan penumpang diturunkan. Yang tadi nyender sekarang duduk di lantai bandara. Bagasi dibongkar lagi jadi satu-satu ya. Betul. Dibongkar semua tuh. Jadwal berantakan, ada yang ketinggalan acara nikahan. Ada yang ketinggalan part 3 drama Cina. Dan ada yang ketinggalan sedotan di pesawat. Sedotan bekas mie tadi. Terus setelah investigasi menyeluruh dari A sampai Z, hasilnya nihil, nggak ada bom, yang ada cuma omong kosong. Dan pelaku malah ngaku, maaf, saya cuma bercanda. Ini nih contoh orang berisik so asik. Mungkin kecilnya udah petantang-petenteng tuh. Kayak pewaris. Ya. Padahal perintis. Ya. Jadinya meringis. Pihak kepolisian turun tangan dan langsung gercep menetapkan pelaku sebagai tersangka. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Ronald menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku ternyata pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Waduh, ngeri. Ya pantas otaknya boarding. Ya. Bikin orang merinding dikira kiding. Meski pernah dirawat di RSJ, polisi menetapkan pelaku jadi tersangka. Kombes Pol Ronald bilang candaan seperti itu bikin resah dan sudah masuk ranah hukum. Soalnya dalam undang-undang penerbangan ngomong ada bom. Mau lo bercanda, mau lo ngantuk atau emang sengaja caper biar viral, ujung-ujungnya lo dapat pasal. Iya, udah pasti. Kecuali lo ngomongnya ada band. Langsung romantis tuh suasananya. Ingat ya, teriak ada bom di pesawat itu kayak lo lagi ikut arisan keluarga gebetan, tiba-tiba lo kentut bunyi kenceng bau lagi. Cari masalah. Cari masalah kan? Iya. Nggak diusir udah syukur lo. Betul. Dan yang bikin prihatin ini bukan kasus pertama. April 2025 penumpang Batik Air rute Jakarta Manado bilang ke pramugari saya bawa bom. Endingnya dia diturunkan di blacklist dan diancam pasal 8 tahun penjara. Sudah betul. Nggak jadi ke Manado tapi jadi ke Mapolda. Sebelumnya awal 2024 penumpang Super Airjet bilang ke temennya ada bom di tas. Akhirnya digeledah diturunkan dan isi tasnya dibongkar. Isinya cuma celana dalam, sabun batang. Bomnya nggak ada. Otaknya juga ketinggalan. Kayaknya gitu, kayaknya bisa jadi. Buat orang-orang yang bercanda ada bom di pesawat, mungkin yang disetting mode pesawat. Bukan HP-nya. Tapi otaknya. Otaknya mode pesawat. Orangnya hidup, otaknya loading. Mau disebut iseng, sarkas, apalagi nyari konten. Ngomong ada bom di pesawat itu nggak bikin orang ketawa, tapi didatangin tim gegana. Istilah kata sekali lo bilang bom itu kayak bilang lapar di depan orang yang lagi operasi lambung. Gak ngena, gak pantas dan gak pakai otak. Dan gara-gara kata bom, selain dapat hukuman, lo pasti disumpahin banyak orang. Pasti. Bayangin cuma gara-gara lo iseng ngomong ada bom, pilot yang tadinya siap-siap ngevlog langsung siaga. Betul. Pramugari yang awalnya jalan kayak model langsung mencak-mencak kayak Naruto. Bisa. Kru repot, bagasi dibongkar, jadwal penerbangan kacau, dan penerbangan lain ikut kena imbas. Pasti. Orang yang udah atur liburan jadi kacau semua cuma gara-gara satu orang aneh. Orang beli tiket pesawat mahal-mahal itu maunya cepet dan mendarat dengan selamat. Bukan lihat orang freak ngejokes ada bom di pesawat. Ngawur itu. Bercanda bom di pesawat itu nggak lucu, yang viral bukan tawa tapi muka lo di berita. Pasti. Mana beritanya di-share sama bapak lo lagi di grup keluarga. Ingat, di ketinggian ribuan kaki jangan asal bunyi. Pesawat bukan tempat uji nyali. Apalagi cari sensasi. Ini soal nyawa, bukan bahan untuk ketawa. Ya itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live.
Kami masih punya banyak berita menarik lainnya, jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Semangat banget, Om. Semangat. Karena hari ini rekor hari tercepat. Tapi kita pulangnya masih lambat. Gaji udah habis katanya? Habis. Saya sih pengennya bulan tercepat. Langsung aja ke bulan muda lagi. Tanggal muda lagi, gajian lagi, bayar utang lagi. Banyak masalah kayaknya. Siklus macam apa kayak gini? Gajian. Baru tanggal 5. Ya, utang saya banyak. Saya kemarin udah cerita. Mobil. 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 Habis di mobil. Ya, lu lah. Saya kan pecinta otomotif. Kemarin keliling gias ya? Iya. Wah, cocok saya DP tuh. Apa aja? Brosurnya. Brosur di DP. Udah SPK ya? Belum. Gak di ACC. Sama mertua. Udah baca berita lu deh. Oke. Kita baca berita aja dah. Pertama nih, ada seorang driver ojek online di Jakarta Timur mendapat serangan mendadak. Bukan dari aplikasi yang error, tapi serangan dari seorang pria asing yang mendadak main tinju. Kejadian ini terjadi saat korban lagi asik mau pulang, habis narik semalaman. Nasib nih, udah lelah malah kena pukul. Jangan main pukul aja. Iya. Gue salah lu bangga. Tapi jangan main pukul. Gue salah bangga. Bukan gue atu. Kejadiannya di Jalan Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kayak gini nih, rame ya. Seorang pria yang entah dari mana tiba-tiba mukul seorang driver ojol. Tuh kita lihat tuh, driver ojolnya sampai ngamuk-ngamuk. Tapi saat akan dibawa ke kantor polisi, pelaku tiba-tiba mengaku sebagai aparat. Waduh. Wah, warga makin emosi kan? Karena penampilan pelaku lebih mirip preman daripada aparat. Kabarnya sih, pelaku diduga dalam pengaruh minuman beralkohol. Waduh. Mabuk tidak pada tempatnya. Aduh, kacau. Jangan mabuk ya. Apalagi di jalanan. Kalau naik angkot mabuk sering saya dulu. Makanan minum, dah. Itulah pokoknya. Iya, dulu saya waktu kecil naik angkot aja mabuk. Serius dong? Iya. Makanya udah gede saya cita-cita bawa mobil. Kan nanti. Tapi masih mabok? Masih. Makanya suka minum itu anti mabuk. Kita ke informasi berikutnya. Waduh. Sesuai skripnya. Waduh. 6 orang ditangkap Polda Jawa Tengah gara-gara nekat nyetak uang palsu 100 ribuan sampai 4.000 lembar. Sekitar 400 juta. Aksi nyetak uang palsu ini diungkap polisi dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Tengah. Di Reskrimum, Kombes Dwi Subagjo bilang kasus ini berawal dari laporan warga di Boyolali, Jateng. Polisi lalu gercep menelusuri dan berhasil mengamankan 2 orang dengan inisial W dan M di kawasan Pasar Kemis, Tangerang. Nah, dari situ diciduk lagi 4 orang rekannya berinisial BES, HM, DMR, dan JIP. Modusnya mereka jual uang palsu 100 ribuan dengan skema diskon 70%. Jadi kalau punya uang asli 30 juta bisa dapat uang palsu 100 juta. Bisa nih buat orang yang pengen bikin konten gaya sultan tapi masih nunggak cicilan.
Kata polisi mereka sudah produksi sejak Juni 2025. Untung ketahuan, coba kalau nggak ketahuan. Bisa cetak duit palsu lebih banyak dari APBN. Bisa. Sekarang 6 tersangka ini nggak lagi pegang uang palsu atau upal, tapi pegang pasal. Iya. Mereka terancam hukuman 15 tahun penjara. Lama sekali. Lama, harus hukuman yang tegas. Iya. Untuk yang palsu. Ya palsu-palsu gini tegas ya. Iya. Cari uang zaman sekarang Tegas. susah kan. Iyalah. Apalagi zaman AI kan. Wah. Poster aja di AI. Itulah pokoknya ya. Pegang palsu. Iya, udah lanjutlah. Lanjut. Aduh. Kali ini ada krisis air bersih di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang semakin miris. Sejumlah warga di Kelurahan Watas nekat nyerbu kantor PDAM Tirta Bukit Sulap. Bukan untuk komplain, tapi untuk mandi dan nyuci langsung di situ. Nah, uang ngandun mandi kali kacika, nyabut nyuci. Rekaman amatir ini menunjukkan mereka datang beramai-ramai ke kantor PDAM Tirta Bukit Sulap, Lubuk Linggau. Buat cuci-cuci, mandi, sekalian kerimbat kali ya. Katanya krisis air bersih sudah berlangsung selama sebulan. Kalau mau dapat air harus antri panjang. Kalah tuh war tiket konser MCR. Tahu MCR nggak? My Chemical Romance. Warga udah frustasi. Keran di rumah hanya mengeluarkan harapan hampa. Dan galon jadi harta paling berharga di dapur. Hujan yang turun 3 malam terakhir juga dimanfaatkan dengan cara menampung air di segala macam wadah. Mereka berharap pemerintah cepat turun tangan. Kalau tidak, nanti warga antri mandi di kamar mandi rumah dinas wali kota. Krisis air bersih Lubuk Linggau udah sedih juga ya. Ada lagi beritanya? Cukup kayaknya. Cukup aja ya. Ya udah kita iklan dulu lah kalau gitu. Boleh. Gimana, setuju nggak penonton? Aunya mana? Selain hari makin cepat, pendek, iklannya pendek. Kode nih ya. Kode. Tapi nanti ada Lila hadir di Midnight Live. Bikin kita hari ini happy. Happy dong. Yang gajinya habis tetap happy. Iya. Jadi tetaplah di Midnight Live. Bener lo iklannya pendek. Iya. Gak kerasa ya. Iya. Kembali lagi di Midnight Live. Saatnya kita baca komentar Aumania. Iya. Dalam Sebat Selasa Baca Komentar. Oke, langsung aja Tong. Temanya apa nih Sebat ini nih? Apa temanya Tong? Terkait memutar lagu di resto cafe. Apa sih gitu kan? Iya. Iya. Ya soal royalti. Royalti lah, royalti. Jadi kafe-kafe takut muterin lagu. Iya. Betul. Tiba-tiba yang datang nagih. Nah, pusing tuh. Jadi makan sunyi aja kita. Iya. Menikmati makanan. Iya. Kayak di hutan. Lo kali di hutan. Oke. Kita baca komentar yang pertama. @maria.agustina16. Ya udah nggak usah denger musik, konsen makan, minum dan ngopi aja beres. Au. Seperti yang saya bilang kan, ada benernya juga konsen makan biar nggak keselak. Oh iya benar tuh, penting tuh. Jangan lupa sebelum makan baca doa dong. Ya. Keren, keren. Pantesan kesayangan mertua.
Wajib itu. Selanjutnya Tom. Selanjutnya dari @Ruby Aspek. Putarin musik kena royalti. Entar lagi suara alam kena royalti. Mana nanti suara bekas mantan gebetan di royalti segala. Mending dengerin suara pacu kuda yang amazing. Waduh. Suara gimana? Suara kuda gimana? Oh gitu ya? Gak pernah naik kuda sih. Tahu saya suara kuda. Gimana? Oke, kita ke... Seneng banget. Bahagia. Seneng bahagia banget gue mirip kuda. Oke, kita ke komentar nomor 4. Ada @Vol21. Ya. Play suara rakyat aja. Ya enggak? Iya. Katanya nggak pernah kedenger. Ini mahkota mungkin. Biasanya gitu tuh kalau di kolom-kolom komen. Iya. Ya. Tertahan di Desa Cakung. Biasa gitu tuh. Masih ketahan mahkotanya. Oh iya. Lanjut lagi. Dari @RianFaidil_481. Jadi puyeng lihat peraturan royalti musik buat komersial. Lebih pusing dari mama yang bingung masak apa besok. Sebenarnya suami masak apa aja pasti dimakan. Tapi suami juga ingat ngasih belanja jangan kurang. Iyalah. Harus tepat waktu. Goban aja mintanya ayam. Gocap mintanya daging. Iya. Yang sirloin lagi. Ngerti juga sirloin. Ya, Bu. Oke, komentar selanjutnya dari @Panskiles. Puter musik Indonesia kena royalti, puter musik luar kena royalti, puter suara burung, angin dan lain pun kena royalti. Waduh. Ya udah besok-besok puter janji manis kampanye pejabat kali ya. Siapa tahu bebas royalti. Iya. Kalau janjinya kemanisan bisa diabetes rakyat. Bayangin lagi makan nih. Yang didengar suara janji kampanye. Coba lagi makan. Lagi makan nih. Pokoknya nanti rakyat akan sejahtera. Akan saya bangunkan saluran air. Keselak ya. Jadi keselak ya. Jadi nggak nafsu ya. Iya. Ya begitulah suara dari Aumania. Oh iya. Aumania. Kita kasih tepuk tangan untuk para Aumania yang sudah memberikan komentar. Produser enak banget ngomongnya, ngobrol dulu. Mending kita baca komentar lagi. Apalagi bisa kita baca nih ya. Tapi emang Aumania tuh kompak. Iya. Kita kasih apa aja dimakan tuh di komen. Emang keren. Cocok nih kita jadiin ormas kayak ini lama-lama nih. Kita kasih pertanyaan apa aja, pasti dijawab sama Aumania. Iya. Jawabannya kritis-kritis. Kita yang baca miris. Aumania keren. Penonton ketawa, kita waspada. Apa kita ulang lagi komentarnya nih? Kita baca komentarnya. Hah? Dari @Maria_Agustina 16. Ulang lagi dong. Udah. Sa, lu terakhir ke kafe kapan? Ke kafe ya? Gue gak pernah diajak sama lu. Ya, bro. Apalagi tiap Rabu. Jalannya sama Jessica. Sendiri benar. Sama Ifdal ya. Ifdal jangan Jessica. Ifdal jangan Jessica. Iya. Fatma Ayu. Sama Fatma Ayu. Nurul. Besok nih. Berarti saya jalan nih. Oh iya. Sama Sarah sama Sheha biasanya kan? Yoi, besok ada rahasia pokoknya. Besok saya jalan ke kafe. Saya mau mantau apakah kafe-kafe masih muterin lagu atau takut atau masih santai dulu nih. Karena masih ada beberapa kafe yang sudah disosialisasikan. Besok kita tunggu update-nya ya. Boleh nggak saya jalan? Jangan sama Sheha. Sama siapa cocoknya? Sama Ari Setia lah sekali-sekali. Ari Setia, Monica. Oh, mau nikah?
sama Bernardin Mario. Beda lagi. Bernardin Mario sering liputan juga tuh ya. Iya, top tuh dicari Aumania pada kangen. Udah lama nggak live dia ya. Kemana dia ya? Wah. Oke, ini dia Bernardin Mario. Mana? Nanti. Ada di rumahnya. Hari ini Lila di Midnight Live. Adik lah. Tahu nggak Lila? Itu katanya band yang musiknya selalu diputar di FTV. Iya. Belum nyambung. Aku jatuh cinta Sati Desa gitu kan, kayak gitu kan, FTV kan. Jadi lagi muterin gunung tuh kan. Iya. Halo Pak. Iya. Semua yang kulakukan is magic. Ya. Apa kabar Pak? Semua yang kulakukan is magic. Openingnya begitu biasanya tuh. Iya. Nanti hadir di Midnight Live. Akan membawakan single terbaru. Lagu lama tapi baru pokoknya. Oke, di recycle. Iya. Gak romantis. Gak romantis. Iya. Padahal katanya itu lagu paling romantisnya Lila. Aduh. Jadi penasaran saya nih. Oh penasaran. Bilang Penasaran. 2 menit lagi. Udah. Tolongin dong penonton. Udah. Iklan aja dulu lah. Iklan? Sambil kita manggil Lila nih. Oh gitu? Iya. Udah gak sabar kan? Sabar. Kita juga udah gak sabar. Karena Lila akan perform di Midnight Live. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Lila hadir di studio Midnight Live. Wih, fansnya banyak nih. Generasi milenial semua kan. Kelihatan dari muka. Apa kabar Mas Aryo? Kabar baik, alhamdulillah. Mas Dharma dan juga Mas Divin. Alhamdulillah. Aduh, sehat semua ya. Alhamdulillah. Sehat. Nah, yang bergabung Mas Denis. Lu bawa kemana tong tadi? Habis syuting FTV. Karena memang, hampir selesai. Karena memang lagu-lagu. Kita ada ketinggalan juga. Ada aja saya. Ada aja Anda. Sik juga asistennya ya. Asisten, CEO, Chief Entertainment Officer. Apalagi Tong? Banyak ya. Sosial media. Sosial media spesialis. Tapi gajinya 1. Mas Aryo gimana Mas Aryo? Bergabung dengan Lila adaptasinya awal-awal tuh seperti apa? Adaptasi umur sih yang pertama. Karena kan memang Jangan gitu. enggak, justru umur itu memang sekedar angka doang. Akhirnya bergabung sama mereka walaupun gap umurnya lumayan jauh, tapi vibes-nya memang berasa Gen Alpha banget. Saya kira Nyebrang. Jauh. Saya kira masih Gen Z loh. Iya. Iya masih Jiwanya ya. jiwanya. Itu dia. Pinggang ke bawahnya masih Gen Z. Masih kuat buat lari, Mas. Masih kuat lari. Olahraga. Pinggang ke atas. Rematik ya. Tetap semangat ya. Mas Fare, dari awal kan sama Lila ya. Iya. Founder. Foundernya Lila. Waduh. Ya, enggak juga lah. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Tapi kan Mas Fare tahu lah sejarah, pasti tahu sejarahnya Lila, foundernya Lila. Ini awal-awal gimana dulu ketika Lila mulai booming dan akhirnya mulai dikenal oleh masyarakat, pasti kan punya kebanggaan tersendiri ya Mas Fare? Iya, pasti.
Gimana tuh? Ya gitu. Jadi maksud saya gap umur tuh gitu tadi Mas. Jam segini ngawang-ngawang. Jam segini ngawang-ngawang. Sama saya. Gue tadi di belakang udah cerita. Kalau jam segini tuh udah begadang nih. Udah begadang. Kalau dulu masih muda, wah. Baru keluar. Jam Baru segini keluar tuh ya? Masih baru siap-siap manasin mobil. Baru mandi. Kan udah 19 tahun Lila. Gimana perasaannya bisa sampai di titik ini saat ini? Ya alhamdulillah sih bisa sampai hari ini masih bisa berkarya, masih bisa bareng-bareng sama teman-teman, masih punya pendengar yang loyal, Iya. masih bisa, Benar. ya intinya sih apa ya, masih bisa berkarya itu sesuatu yang Langka. untuk Lila, ya itu sih sebenarnya yang diharapin sebenarnya untuk pas apa main musik itu kan. Yang sulit itu mempertahankan. Mempertahankan gitu. Kalau bikin band mah gampang ya. Bikin band gampang. Betul. Saya punya lagu yang tiba-tiba viral, meleduk gitu kan dengan orang apa itu gampang. Tapi mempertahankan tuh karena semakin lama kan semakin banyak juga konfliknya segala macam kan. Nah itu dia, konsistensi itu penting. Apalagi 19 tahun berkarya loh ini. Tapi nama Lila tuh dari mana awalnya muncul? Ini yang ngasih nama nih. Oh iya? Enggak. Gimana ceritanya dulu tuh? Ceritanya panjang sih. Tapi saya ceritakan agak sedikit singkat ya. Gak apa-apa panjang juga gak apa-apa kita. Mau dipanjangin. Jadi Lila itu dulu kita kan ngeband. Awalnya kan dulu yang foundernya itu bertiga nih kita nih, Dennis, Dharma, Fare. Dulu ada Ame, ada Naga, ex vokalis kita sebelum Aryo. Ya kita bikin Lila itu dulu Mahameru awalnya kan. Mahameru. Mahameru. Ya. Kita dulu suka sama gunung tertinggi di Jawa, di Jawa ya, Pulau Jawa Ini ya. beneran panjang nih. Iya, ini panjang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kan kata lu mulai panjang tadi. Tenang aja, tenang aja. Singkat-singkat aja. Ya disingkat ya. Intinya aja. Baru ini si label, kita ketemu label, labelnya itu namanya Alpha Record dulu. Oke. Semeru, Mameru ini Dari mana? Namanya dari mana? Namanya dari mana? Oh ya. Semeru kok Mahameru nih. Ditanya lagi kan. Ya. Akhirnya finally kita bareng-bareng ngeband itu dulu kita sering seneng-seneng bawain lagu Oasis dulu. Ada di satu lagu Oasis judulnya Laila. Itu keren banget. Laila. Canggung. Ya bukan itu. Jadi Laila itulah. Kita dulu Don't Look Back Be Anger apa segala macam lagu Oasis kita bawain di Lila ya, sama band anak-anak Lila itu. Akhirnya Caur juga ternyata ya. Ya. Gini aja udah lucu kok, gak apa-apa. Gak mau bikin grup lawak ini mas. kita di beberapa lagu yang kita suka dulu, kita kan bawain lagu yang genrenya rock sampai yang genrenya yang kita suka semuanya itu akhirnya kita ketemunya di Oasis. Di Oasis itulah ketemu, kata dulu sih yang nyetusin Fare apa Naga gitu gue lupa. Ada lagu Laila nih punya Oasis. Ya jadi di tahun era nama band itu nggak dia mau lanjutin tapi dia agak bingung nih. Nah waktu itu tren banget tuh band-band lu pakai nama-nama cewek. Nama cewek. Aisha, Alexa, Juliet. Waktu era itu tuh kayaknya band-band yang pakai nama cewek itu kayak kebagian faktor luck lah. Jadi dari label kasih masukan. Mungkin lu boleh coba tuh untuk kasih nama band tuh nama band cewek gitu. Oke. Nah akhirnya ya memang tadi yang kata Dharma bilang kebetulan kita ketemu di Oasis. Di satu selera kita suka sama Oasis, nah kita pilih tuh. Ya. Nah jadi si Laila itu adalah salah satu judul di lagu Oasis kan. Betul. Nah, akhirnya kita sepakat pakai itu aja deh. Nah terus label juga cocok, kita pakai itu sampai sekarang. Oke. Bener kan ya? Iya, tapi di sepanjang waktu dia lanjutin lagi. Gak apa-apa kan? Di sepanjang perjalanan kan? Di sepanjang perjalanan kan Laila. Kalau lagu nama band kita itu kan awalnya kan dari judul lagu Oasis itu kan Laila kan? Ya. Di sepanjang perjalanan kan dipanggil Lila. Lila ya. Lila. Jadi kan beberapa kali kita muncul di TV, di beberapa stasiun TV, itu orang mikirnya Lila. Jadi akhirnya
ya jadi Lila lah. Jadi bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia. Harusnya Laila. Laila. Harusnya Laila. Ya kami. Terus dah. Udah seperti itu. Udah cukup ya. Oh iya ada sip. Mau nambah lagi? Udah cukup. Jadi begini. Udah. Nggak jadi. Ini ganti pertanyaan soalnya. Lanjut ya. Mas Masih Dennis, panjang sebenarnya sih, masih panjang. Gak apa-apa nanti WA aja ya. Japri ya? Iya Japri ya. WA malah begini. Mas Dennis, Ya, gimana lihat saya. pencapaian Lila saat ini? Pencapaian Lila. Iya. Ya saat ini sih untuk pencapaian Lila sendiri kita tetap masih mengegodok, tetap masih apa ya nggak cepat puas lah intinya. Tapi untuk album kemarin cukup oke lah kalau kita rasa. Juga penjualannya juga oke, sound-sound yang kita pilih juga oke, pemilihan lagunya juga sama teman-teman oke. Cuman nanti untuk kedepannya kita pengen lebih lagi lah. Tapi kalau pencapaian untuk saat ini ya dengan Aryo sendiri udah fenomenal luar biasa lah, bisa diterima tuh. Karena baru saja meluncurkan video musik terbaru dan dari album Jamuan Musim Semi. Betul. Ya, berjudul Gak Romantis. Mungkin Mas Divin bisa cerita nih Ini dia. soal gak romantis ini. Udah paling ngerti nih. Yang bikin video klip dia ini. Tapi dia yang paling tahu story-nya. Enggak lah. Story-nya dari mana tuh? Yang mintain bukan gua. Yang mintain bukan gua. Bikin video klipnya dia. Dari mana gua taunya? Kita bareng-bareng. Kan gua cuma gini-gini doang. Silakan Pak. Silakan Pak. Jubirnya Lila nih. Oh jubirnya Lila ini? Enggak. Bohong. Bang tolong lah Bang. Ya udah menurut Mas Divin apa arti romantis? Itu aja deh. Arti romantis? Iya. Aduh saya nggak romantis lagi. Itu artinya. Makanya muncul lagu gak romantis. Jadi orang yang merasa dirinya nggak romantis, tapi dengan lagu ini bisa menyampaikan, wah lagu ini romantis buat. Gitu. Contoh romantisme yang pernah diberikan oleh Mas Aryo kepada pasangan itu seperti apa? Sayang, udah ditransfer ya? Sayang, Ngumpet gua. Itu hal yang paling romantis dan fenomenal dalam tahta tertinggi dalam percintaan tuh itu. Sudah ditransfer. Soal percintaan. Buat bayar kosan, buat bayar kuliah. Oke. Jiwa gadun. Karena katanya lagu nggak romantis ini justru lagu yang paling romantisnya Lila. Bener nggak, Mas War? Benar. Jadi emang lagu ini tuh ya nyiptain Naga ya, kali Lila sebelumnya. Jadi waktu dia bikin lagu ini tuh dia emang nyiptain lagu ini tuh untuk istrinya sebenarnya. Karena Naga termasuk orang yang nggak romantis juga kalau dia bilang. Tapi emang lagu ini tuh kayak penyampaian kayak dari liriknya tuh misalnya kayak aku nggak mau jadi mataharimu, kan kalau orang tuh kalau lagu-lagu umumnya kan kayak dia bilang gue pengen jadi matahari lu gitu kan. Kalau lagu Lila tuh liriknya gue nggak pengen jadi mataharimu gitu. Tapi selanjutnya itu tuh ininya punchline-nya karena itu akan membuatku jauh. Bisa juga. Gitu ya. Itu gambarannya sih itu sih dari dalam ya maknanya. Padahal dia nggak mau jadi matahari, padahal dia punya alasan lain ya karena itu jauh gitu. Oke. Dan lagu ini booming baru berapa tahun terakhir ini, betul? Iya, seperti itu. Iya. Bagaimana melihat wah booming nih lagu lama gua booming lagi gitu. Itu gimana tanggapannya mungkin dari Mas Dharma? Lagu ini sebetulnya diproduksi di tahun 2014. 2015 dirilis. Setelah itu FYP di TikTok tahun 2021. Oke. 22. Ya awalnya iya. Ya, coba ya, ada yang bisa memverifikasi nggak? Lagi nih. Verifikasi datanya. Balik. Tapi kan gua kan gadget banget orangnya gitu ya. Tapi serius. Medsos banget lo ya. FYP
Oke. Si Gak Romantis, Kamu Cantik Kamu Baik, terus dan lagu Magic segala macem, lagu Lila yang ngebeat, sama lagu yang paling mellow itu lagu dan lagi lagunya punya Pare, itu FYP semua di tahun 2023 akhir. Oke. Ya, nah kita punya gagasan, kenapa nggak Aryo yang harus nyanyiin lagu ini di track yang baru gitu. Kita bikin Jamuan Musik Semi, Aryo lah bikin. Akhirnya Naga juga bikin dengan versi jadi yang baru yang sekarang. Iya, iya. Tapi nggak apa-apa sih buat ngeramein sih itu. Iya. No problem sih. Iya. Perlu ceritain kali. Iya, no hard feeling lah kita kan nggak apa-apa kan. Istilahnya kan ya sama aja kan. Ya. Iya, nanti juga orangnya promo minggu depan kesini kok. Kalian aja sekarang ya. Tapi kan dia kan punya lagu, nggak masalah. Iya, tapi kan no hard feeling alhamdulillah. Kan sebelumnya Fare juga izin sama Naga. Bang, ini lagu Gak Romantis aku ini ya aku mau buat jadi singlenya Lila. Dia izin. True story kalau bener ya ini kisah nyata. Iya. Kisah nyata. Percaya kita. Ini Mas Aryo mau ngomong loh. Iya, Mas Aryo. Justru lagu Gak Romantis ini. Tapi udah belum? Tanya dulu, udah belum? Oh, udah. Sudah. Mas, izin ya. Lanjutin. Mas KDM soalnya Kang Dharma Mulyadi. Jadi lagu Gak Romantis ini justru kepilih di album Jamuan Musim Semi itu pertimbangannya justru bukan karena FYP-nya justru. Karena lagu ini udah kepilih di album terbaru kita, jauh sebelum itu tiba-tiba meledak. Nah jadi ada 2 lagu lama yang di-recycle lagi ke album baru. Itu ada Gak Romantis sama Dan Lagi kalau tahu. Nah, terus kemudian salah satu fun fact-nya juga, Gak Romantis ini jadi judul album kelima. Oke. Tapi lagu ini justru belum pernah benar-benar jadi single, dipromoin secara maksimal belum pernah. Ya betul. Nah akhirnya kita karena memandang lagu ini punya potensi yang oke, kita masukin ke album. Bim salah Bim abrakadabra, tiba-tiba FYP lagunya. Wah. Gitu. Rezeki sendiri itu ya. Betul. Mas Divin terakhir harapannya nih untuk Lila. Ini dia. Harapannya semoga Lila tetap eksis, Amin. terus lebih banyak lagi. Banyak job. Banyak job. Dong. Lebih banyak lagi jobnya, bener. Lebih banyak lagi pendengarnya, bener. Lagu-lagunya selalu ada sampai nanti kita nggak ada. Betul. Terus nanti di setiap singlenya diundang terus ke Midnight Live. Oh iya, pasti. Karena acara ini acara bombastis soalnya kan ini kan. Ya walaupun memang budget kita terbatas ya. Acaranya kan di prime time ini. Jam prime time buat laki-laki dewasa. Udah gak sabar kan? Ya akan sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Langsung saja kita sambut bersama. Ini dia Lila. Ya setem dulu. Tak pernah ku memberi mawar merah atau sebaik puisi.
aku gak romantis dan aku gak romantis. Maaf aku gak romantis. Maaf aku gak romantis. Maaf aku gak romantis. Tis. Metro TV